Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 126. Kamu memanfaatkan aku. Kamu memanfaatkan aku dan ingin menggunakan tanganku untuk menyingkirkan Guolin. Long Zhaitian memandang Qin Yuanlin dengan ekspresi dingin. Ini, Tuan Long, beraninya aku. Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu dan menatap Long Zhaitian dengan tatapan ngeri. Kamu harus menjaga Guolin di sisimu, jadi kamu ingin menggunakan tanganku untuk menyingkirkan Guolin, tidakkah kamu mengakuinya? Keluarga Guo ada hubungannya dengan pasukan bawah tanah di kota Linjiang, hitam dan putih. Kamu bisa makan semuanya, terlepas dari 3 keluarga besar, keluarga Guo adalah yang paling mengancam keluarga Qin. Long Zhaitian berkata lagi, matanya tertuju pada Qin Yuanlin. Qin Yuanlin hanya merasa bahwa dia benar-benar terlihat, dan dipandangi oleh Long Zhaitian, dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Tuan Long, saya tidak jahat, saya hanya mengikuti tren. Saya hanya ingin mengambil keuntungan dari kejadian ini untuk menyingkirkan Guolin. Saya tidak berharap Guolin menjadi sangat marah, dan saya tidak berharap Tuan Long akan langsung menjatuhkan keluarga Guo. Qin Yuanlin berkata dengan ekspresi ketakutan, Long Zhaitian dapat menggulingkan keluarga Guo, dan tentu saja dia juga dapat menggulingkan keluarga Qin. Runtuhnya keluarga Guo membuatnya benar-benar mengerti kengerian Long Zhaitian. Keluarga Guo tidak diratakan oleh saya, tetapi oleh teman saya. Long Zhaitian berkata acuh tak acuh, setelah mendengar ini, Qin Yuanlin mencibir di dalam hatinya. Bukan kamu yang melakukannya, tapi temanmu. Bukankah sama saja, tanpa instruksi Anda, teman Anda mungkin tidak akan melakukannya, bukan? Ya, saya mengerti bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Long. Qin Yuanlin juga memahami niat Long Zhaitian. Dia menutupi keberadaan dan energinya. Dia tidak ingin menarik perhatian orang lain. Mengungkapkan identitasnya. Saya tidak suka perasaan dimanfaatkan oleh orang lain. Entah itu disengaja, atau itu tidak. Long Zhaitian acuh tak acuh lagi, tetapi kata-katanya jatuh di telinga Qin Yuanlin, tetapi kata-katanya nyaring. Dimengerti, tidak akan pernah ada waktu berikutnya, tidak akan pernah ada waktu berikutnya. Qin Yuanlin menepuk dadanya dan meyakinkan. Di samping, Gu Qinglian tampak bingung, apakah Qin Yuanlin takut pada Long Zhaitian? Kejatuhan keluarga Guo memiliki hubungan yang tak terhindarkan dengan Long Zhaitian. Bisakah dikatakan bahwa Long Zhaitian ada hubungannya dengan zona perang wilayah selatan? Gu Qinglian memiliki banyak keraguan di hatinya. Melihat sikap Qin Yuanlin terhadap Long Zhaitian, dia memiliki lebih banyak keraguan di hatinya. Apakah ada yang lain? Long Zhaitian bertanya. Masalah Guolin, saya sudah menanganinya. Mengenai kerja sama dengan keluarga Gu, kali ini penanggung jawab telah diubah, dan Qin Xiaomeng secara pribadi akan memimpinnya. Qin Yuanlin menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berkata, biarkan Qin Xiaomeng bertanggung jawab atas kerja sama dengan keluarga Gu, yang juga merupakan caranya mengungkapkan ketulusannya. Secara umum, keluarga kecil seperti keluarga Gu tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan mereka, apalagi membiarkan Nona Qin tertua bertanggung jawab atas proyek kerja sama. Semua ini karena Long Zhaitian. Keluarga Qin hari ini karena Long Zhaitian. Qin Yuanlin juga orang yang tidak pernah melupakan penggali sumur ketika dia minum air. Ini, Gu Qinglian jelas sedikit terkejut. Meminta Qin Xiaomeng untuk bertanggung jawab atas docking proyek ini akan berarti sesuatu yang sama sekali berbeda. Qin Xiaomeng adalah wanita tertua dari keluarga Qin, dan dia bertanggung jawab atas proyek ini. Informasi yang dirilis oleh dunia luar adalah bahwa keluarga Qin sangat mementingkan proyek ini. Kalau begitu lakukan seperti ini. Qin Xiaomeng dan istriku akan bertemu di masa depan. Long Zhaitian masih puas dengan pengaturan Qin Yuanlin, dan dia masih mengerti Qin Xiaomeng, meskipun dia agak bertele-tele dan terkadang sulit diatur, dia masih tahu dasar-dasarnya. Beberapa hal lain tentang keluarga Guo masih sedang ditangani. Ketika hasilnya tersedia, saya akan memberitahu Tuan Long secara rinci. Sebelum hal-hal ini terjadi hari ini, saya telah membersihkan tempat tersebut terlebih dahulu. Kecuali beberapa penjaga keamanan, tidak ada seorang pun dalam kelompok itu yang menyaksikan hal-hal ini terjadi. Para penjaga keamanan itu, saya telah menyuruh mereka untuk tutup mulut. Kata Qin Yuanlin lagi. Oke, Long Zhaitian hanya mengangguk. Jika aku tidak ada hubungannya, aku akan keluar dulu. Qin Yuanlin berkata lagi, Long Zhaitian menjawab, dan Qin Yuanlin mundur dan meninggalkan kantor Long Zhaitian. Setelah meninggalkan kantor Long Zhaitian, Qin Yuanlin menarik napas lega. Saya menyentuh pakaian di punggung saya, dan itu sudah basah kuyup. Meskipun Tuan Long ini bukan orang biasa, hanya menatapnya seperti ini membuatnya berkeringat, dan momentum ini agak menakutkan. Dia sepertinya takut padamu. Setelah Qin Yuanlin pergi, Gu Qinglian bertanya. Bukankah seharusnya kamu takut padaku jika kamu melakukan sesuatu yang tidak baik? Long Zhaitian baru saja menjawab, Gu Qinglian hanya memutar matanya, bahkan jika dia melakukan sesuatu yang tidak baik, dia tidak akan takut, kan? Ayo pergi sekarang, mobil kami masih diparkir sisi lain alun-alun, saya tidak tahu apakah itu akan diseret. Gu Qinglian tahu bahwa dia tidak bisa bertanya apa-apa, jadi dia mengubah topik pembicaraan.
Mobil tidak akan diderek. Pada kesempatan seperti itu, saya tidak ingin tinggal di sana, seseorang dapat menangani masalah ini, apa yang masih saya lakukan di tempat itu. Long Zaitian mengangkat kepalanya sedikit, dan menghela nafas sedikit. Kapal perang di zona perang selatan itu dipanggil oleh temanmu. Gu Qinglian bertanya lagi. Tumbuh begitu besar, dia belum pernah melihat pertempuran sebesar ini. Melihat Guolin dan Guo Dongtian dibunuh secara langsung hari ini, dia masih merasa sedikit terkejut di hatinya. Memikirkan adegan seperti itu, dia merasa sedikit mual. Yang membingungkannya adalah setelah melihat semua itu, mata Long Zaitian dingin dan terbiasa dengan itu, seolah-olah itu bukan pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu, tetapi dia sudah terbiasa dengan itu. Mereka bukan teman-teman saya. Alasan utama adalah bahwa keluarga Guo bunuh diri. Mereka berkolusi dengan pasukan bawah tanah dan dimusnahkan. Bukankah ini masalah waktu? Jadi, hal-hal ini kebetulan dan tak terhindarkan. Long Zaitian menyesap teh lagi. Ini adalah alasan yang telah dia pikirkan sejak lama. Pada saat ini, dia baru saja mengeluarkannya. Menghadapi jawaban Long Zaitian yang mulus, Gu Qinglian hanya memutar matanya, tetapi dia tidak dapat menemukan terlalu banyak pertanyaan. Xiaoxi akan meninggalkan sekolah, ayo pergi sekarang. Long Zaitian melihat waktu, lalu berkata pada Gu Qinglian. Baiklah, kalau begitu kita pulang saja, aku tidak akan kembali ke perusahaan. Gu Qinglian menjawab dan berdiri. Tubuhnya telah kembali normal sekarang, hampir dalam keadaan normal, dan dia agak kagum dengan teknik pijatan Long Zaitian. Bahkan dengan metode medis modern, akan memakan waktu berminggu-minggu untuk menyelamatkan orang yang keracunan, tetapi Long Zaitian hanya menekan beberapa kali, dan tubuhnya terasa jauh lebih baik. Keduanya turun ke tempat parkir. Pada saat ini, Chen Xiangtian sedang menangani adegan dengan sekelompok orang. Melihat Long Zaitian datang, Chen Xiangtian menyambutnya. Bab 127. Tuan Long, saya mendengar bahwa Nona Gu dalam kesulitan hari ini. Apakah ada yang salah dengan Nona Gu? Chen Xiangtian melirik Long Zaitian, dan kemudian melirik Gu Qinglian di sebelah Long Zaitian, dengan senyum di wajahnya. Terima kasih Direktur Chen atas perhatian Anda, saya baik-baik saja. Gu Qinglian tersenyum sedikit, dan juga sangat sopan. Tidak apa-apa, ketika saya tahu apa yang terjadi di sini, saya bergegas ke sini. Tuan Long, saya telah meminta mereka untuk memblokir berita tentang apa yang terjadi di sini. Jangan khawatir, tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi di sini. Chen Xiangtian tersenyum pada Gu Qinglian, dan lagi pada Long Zaitian Dao. Itu bagus, terima kasih atas kerja kerasmu. Aku masih punya beberapa hal yang harus dilakukan, jadi aku pergi dulu. Long Zaitian mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Oke, Tuan Long berhati-hatilah. Tidak sulit sama sekali. Merupakan kehormatan bagi saya bekerja untuk Tuan Long. Dengan penegasan Long Zaitian, wajah Chen Xiangtian sedikit bersemangat. Long Zaitian masuk ke mobil dengan Gu Qinglian, mobil mulai dan melaju pergi. Direktur, siapa orang itu? Dengan udara sebesar itu, membuatmu merasa rendah diri. Setelah Long Zaitian pergi, seorang polisi muda datang dan bertanya dengan ragu. Chen Xiangtian juga orang yang sangat mudah didekati, tetapi dia selalu berkomentar buruk pada siapapun. Hanya melihat rasa hormat Chen Xiangtian untuk Long Zaitian, itu sudah di luar kisaran normal. Jangan tanya, ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan padamu. Lakukan urusanmu sendiri dengan baik. Ketika kamu bertemu Tuan Long ini di masa depan, bersikap dengan baik. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Chen Xiangtian memiliki wajah serius, dan pemuda itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dia jarang melihat Chen Xiangtian begitu serius. Meskipun Anda adalah kepala Departemen Kepolisian Kota Linjiang, Chen Xiangtian selalu baik kepada bawahannya, dan semua orang percaya padanya. Dimengerti. Terima kasih atas sarannya, Direktur, saya akan pergi bekerja. Pemuda itu sedikit gugup. Yah, ayo pergi. Chen Xiangtian menjawab dan berkata. Melirik Guo Dongtian dan Guolin tanpa tulang yang tersisa, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Tidak banyak orang di Kekaisaran Daxia yang dapat mengeluarkan perintah pembunuhan di tempat. Orang yang mengeluarkan perintah pembunuhan di tempat ini di wilayah selatan harus menjadi orang tingkat tinggi mutlak dengan otoritas dan kekuatan mengerikan. Daripada mengatakan bahwa perintah pembunuhan ini adalah untuk membantu Long Zaitian menyelesaikan kesulitannya, lebih baik mengatakan bahwa zona perang selatan mengungkapkan kesetiaannya kepada Long Zaitian. Tampaknya setelah bertahun-tahun, kesetiaan zona perang selatan kepada Tuan Raja Naga tidak berubah, pikir Chen Xiangtian pada dirinya sendiri. Dalam waktu sekitar 20 menit, Long Zaitian mengendarai mobil ke TK Xiaoyuer. Ketika Liang Xueying melihat Long Zaitian dan Gu Qinglian turun dari BMW, ekspresinya sedikit terkejut. Sebelumnya Long Zaitian dan Gu Qinglian datang ke sini, mereka berdua mengendarai motor listrik kecil, tetapi sekarang mereka telah digantikan oleh BMW. Meskipun dia tidak mengerti mobil, dia tahu bahwa ini adalah mobil mewah, dan BMW seri 7. Setidaknya mulai dengan 1 atau 2 juta. Dia berpikir bahwa Long Zaitian hanyalah keluarga biasa, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Tiran lokal yang sebenarnya adalah orang yang rendah hati. Halo ayah, halo kakak Qinglian.
Melihat dia berdiri di samping Liang Xueying, dan melihat Long Zaitian dan Gu Qinglian lewat, Long Xiaoxi berteriak patuh. Gu Qinglian berjalan mendekat, memeluk Long Xiaoxi, dan membalas senyuman Liang Xueying. Terima kasih, Guru Liang. Long Zaitian berjalan mendekat dan tersenyum. Sama-sama, ini yang seharusnya. Apakah ini keluarga yang membeli mobil? Liang Xueying melirik BMW seri 7 di belakang Long Zaitian dan bertanya. Akhir-akhir ini banyak hujan, dan cuaca akan dingin di musim gugur dan musim dingin, jadi saya baru saja membeli mobil untuk bepergian. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum kecil. Liang Xueying tidak bisa menahan kedutan ketika dia mendengar perkataan bahwa dia baru saja membeli mobil untuk transportasi. Apakah ini disebut membeli apapun yang Anda inginkan? Menghabiskan 2 juta untuk membeli mobil dengan santai. Ini terlalu tiran, bukan? Itu benar-benar kemiskinan yang membatasi imajinasinya. Bagus. Kesehatan anak tidak sebaik orang dewasa, dan angin dingin bertiup terlalu kencang juga tidak baik. Liang Xueying memaksakan sebuah senyuman. Anak ini tidak membuatmu kesulitan, kan? Long Zaitian melirik Long Xiaoxi dan bertanya lagi. Tidak, itu bukan untuk membuat masalah. Anak-anak lain menangis dan membuat masalah, jadi dia tidak menangis atau membuat masalah, hanya saja. Liang Xueying tersenyum canggung dan ragu-ragu. Guru Liang katakan saja, jika dia tidak menurut, saya akan pulang dan memukulinya. Long Zaitian juga tertawa. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia memalingkan wajahnya dan mendengus tidak puas. Tidak, Anda tidak dapat menggunakan kekerasan untuk mendidik anak-anak. Sebenarnya itu bukan masalah besar. Dia selalu suka menggoda anak-anak lain, tapi saya hanya membujuk anak-anak lain, dan dia berkata, orang tuamu tidak menginginkanmu. Anak-anak mulai menangis lagi. Liang Xueying buru-buru berkata, Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menatap Long Xiaoxi dengan tatapan bertanya. Siapa yang membuat mereka menggertak gadis kecil gemuk itu? Long Xiaoxi mendengus dan berkata dengan marah. Siapa gadis kecil yang gemuk itu? Tanya Long Zaitian. Gadis kecil gendut adalah teman sekelas mereka. Gadis kecil gendut tidak bisa berbicara. Mereka semua menggertak gadis kecil gendut. Long Xiaoxi cemberut dan berkata. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menatap Liang Xueying. Itu gadis kecil di kelas yang sama dengan Xiaoxi. Dia terlahir bodoh, dan hanya seorang nenek yang membawanya. Dia berbeda dari anak-anak lain, dan kepribadiannya agak eksentrik. Oleh karena itu, anak-anak lain tidak bermain dengannya, dan mereka mengolok-oloknya sebagai anak kecil yang bodoh. Xiaoxi adalah gadis yang bijaksana dan tidak akan mengolok-oloknya seperti anak-anak lain. Liang Xueying sedikit malu. Dengan cara ini, aku akan berhati-hati untuk tidak membiarkan dia mendekati Xiaoxi di masa depan. Kita semua bisa mengerti apa yang dipikirkan orang tuamu. Liang Xueying juga sangat sopan dan otentik. Tidak, putriku melakukan hal yang benar. Dengan siapa putriku bermain adalah pilihannya. Tidak ada orang bisu, dia hanya tidak bisa berbicara. Beberapa orang hancur dalam tubuh, tetapi utuh dalam jiwa. Beberapa orang tubuhnya lengkap, tetapi jiwa tidak lengkap. Long Zaitian menggelengkan kepalanya, nadanya agak acuh tak acuh. Ketika Liang Xueying mendengar ini, dia jelas sedikit terkejut, dia tidak menyangka Long Zaitian akan berpikir begitu. Saya pikir Long Zaitian akan keberatan putrinya bermain dengan gadis bisu. Bagaimanapun, melihat mobil Long Zaitian, dia tahu bahwa statusnya tidak biasa, dan putrinya secara alami sangat berharga. Tuan Long mengatakan bahwa akulah yang memperlakukan perut seorang pria dengan hati seorang penjahat. Liang Xueying tulus, dan memandang Long Zaitian dengan penuh hormat. Orang tua dengan ranah ideologis seperti itu harus memiliki pendidikan keluarga yang luar biasa. Long Xiaoxi dapat memiliki orang tua yang tercerahkan seperti itu, dan dia pasti akan melakukan banyak hal di masa depan. Tidak apa-apa, Guru Liang adalah orang yang teliti. Saya harap Anda memperlakukan setiap siswa dengan setara. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Bab 128. Jangan khawatir, saya mengerti situasinya. Hanya saja beberapa orang tua di kelas melihat anak seperti itu di kelas, dan semua orang tidak ingin anak mereka menyentuhnya. Anak itu tidak aneh, atau lebih tepatnya menarik diri, dan situasi keluarga cukup istimewa. Anak itu hanya memiliki neneknya. Liang Xueying tampak malu, sebagai guru kelas, dia juga sangat sulit menjadi manusia. Itu dia, putriku melakukan hal yang benar. Tentang hal-hal nakalnya, aku akan berbicara baik dengannya ketika aku sampai di rumah, dan berusaha untuk tidak menimbulkan masalah pada Guru Liang. Long Zaitian berkata dengan ringan. Itu bagus, jarang melihat orang tua yang tercerahkan sepertimu. Liang Xueying sedikit bersemangat. Keduanya bertukar beberapa kata sebelum pergi. Long Zaitian mengendarai mobil, sementara Gu Qinglian dan Long Xiaoxi duduk di kursi belakang. Awalnya, Gu Qinglian duduk di kopilot, tetapi Long Xiaoxi tidak tahan dan hanya bisa duduk dengan gadis kecil di kursi belakang. Long Zaitian, kamu melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Duduk di pangkuan Gu Qinglian, Long Xiaoxi berbicara dengan santai. Long Zaitian hampir mati tersedak, gadis ini menjadi semakin melanggar hukum.
Gu Qinglian menyesap air, menyemprotkan semuanya, dan menyemprotkannya langsung ke kepala Long Zaitian. Uhuk, kau akan mati. Dia ayahmu, siapa yang mengajarimu memanggilnya dengan namanya? Gu Qinglian mencubit wajah kecil Long Xiaoxi dan berkata dengan marah. Dia membuatku kesal. Long Xiaoxi merasa sedih dan otentik. Kapan aku membuatmu kesal? Long Zaitian tidak bisa berkata-kata, gadis ini hanya goblin kecil, dia tidak ada hubungannya, sangat sulit sekarang karena dia baru berusia 5 atau 6 tahun, apakah tidak apa-apa untuk tumbuh dewasa? Kamu baru saja salah paham, berpikir bahwa aku sengaja membuat masalah, Long Xiaoxi bersenandung, memalingkan muka dari wajahnya yang kecil, dengan ekspresi menghina di wajahnya. Saya tidak tahu sampai saya bertanya. Saya mengatakan semuanya. Anda melakukannya dengan benar, kata Long Zaitian sedikit bingung. Kamu juga bilang kamu akan memarahiku ketika kamu sampai di rumah. Long Xiaoxi berkata lagi, aku bilang pulang dan bicara denganmu. Aku tidak bilang untuk memarahimu. Long Zaitian terdiam. Dia dengan jelas mengatakan bahwa dia sedang membicarakannya, jadi mengapa itu menjadi memarahi? Benar saja, dia tidak bisa berdebat dengan seorang wanita. Berbicara dengan saya berarti memarahi saya, jangan berpikir saya tidak tahu. Kata Long Xiaoxi. Oke, jangan membuat masalah. Tidak tepat bagimu untuk membuat anak-anak lain menangis seperti ini. Itu akan menimbulkan masalah bagi Guru Liang, tahukah kamu? Gu Qinglian memeluk Long Xiaoxi dan mengajarinya dengan hati-hati. Lalu bagaimana jika mereka menggertak gadis kecil gendut lagi? Gadis kecil gendut itu tidak punya ayah, ibu, hanya punya nenek, dan dia belum bisa bicara, sungguh menyedihkan. Long Xiaoxi sedikit sedih. Ketika Long Zaitian dan Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, keduanya langsung terdiam. Dunia seperti ini, bahkan sebagai seorang anak, setelah memasuki kelompok, itu setara dengan menghadapi masyarakat. Dihadapkan dengan berbagai macam pilihan, sebagian orang memilih untuk bersikap acuh tak acuh dan jahat. Beberapa memilih kebaikan, kebajikan. Orang dewasa memiliki masyarakat orang dewasa, dan anak-anak memiliki masyarakat anak-anak. Ketika seorang anak menjadi dewasa, dapatkah seorang anak yang memilih kebaikan dan kebajikan tetap baik dan baik hati? Apakah gadis kecil gemuk itu baik padamu? Tanya Long Zaitian. Oke, dia memberiku makanan enak. Dia hanya punya uang saku $1 sehari dan bisa membeli 2 lollipop. Dia selalu memberiku 1. Dia tidak bisa bicara, dan wajahnya masih kotor, tapi dia tersenyum. Kelihatannya bagus. Wajahnya gemuk, dan rasanya enak untuk digosok. Long Xiaoxi berbicara dengan fasih, berbicara tentang gadis kecil yang gemuk itu, seolah-olah dia langsung tertarik. Kalau begitu kakak dan ayahmu akan mengajaknya makan makanan enak bersama, atau membawanya pulang, dan kakak akan memasakkannya sesuatu yang enak, oke. Gu Qinglian mendengarkan dan merasa sedikit tergerak, jadi dia berkata, oke, gadis gemuk kecil adalah satu-satunya teman Xiaoxi, dan Xiaoxi juga satu-satunya teman gadis gemuk. Mereka yang mengolok-olok gadis gemuk bukanlah orang baik. Long Xiaoxi memiliki ekspresi yang hidup di wajahnya. Kalau begitu jangan membuat masalah di masa depan. Kata Long Zaitian lagi. Baiklah kalau begitu. Jika mereka menggertakku, aku pasti akan melawan. Ayah, bisakah kamu mengajariku kungfu? Long Xiaoxi menjawab dan berkata, melambaikan tinju kecilnya lagi. Kamu anak nakal, mengapa kamu sangat suka menari dengan pisau dan senjata? Anak perempuan harus pendiam dan lembut, mengerti? Gu Qingliang menatap Long Xiaoxi, dan sedikit terdiam. Long Xiaoxi memang berbeda dari rekan-rekan biasa. Tidak ada orang lain yang mau bermain dengan gadis gemuk itu, tetapi dia bersedia. Di usia muda, dia sebenarnya memiliki kemampuan tertentu untuk menilai di dalam hatinya. Bisakah kesopanan dan kelembutan melindungi sahabatku? Long Xiaoxi mengedipkan matanya yang imut dan bertanya. Mendengar pertanyaan seperti itu, Gu Qinglian terdiam. Tidak, pengekangan dan kelembutan hanya bisa diberikan kepada kerabat dan kekasih. Untuk musuh, kamu harus bertarung dengan amarah dan pedang. Long Zaitian sederhana dan kasar, dan dia ringan dan otentik. Kamu tahu bagaimana mengajari anak-anak ide-ide yang tidak benar. Bagaimana dia bisa memahami ini ketika dia masih sangat muda? Gu Qinglian memandang Long Zaitian dan berkata dengan marah. Memukul seseorang itu salah. Kecuali 2 syarat terpenuhi. Long Zaitian mengubah kata-katanya dan berkata lagi. Syarat apa? Long Xiaoxi tampaknya memahami kebenaran. 1. Yang lain melakukannya dulu. 2. Kamu bisa mengalahkan lawan, tapi kamu tidak bisa mengalahkannya. Long Zaitian berkata dengan ringan. Xiaoxi, jangan dengarkan alasan bengkok ayahmu, apa yang kamu ajarkan. Gu Qinglian benar-benar ingin mencubit telinga Long Zaitian, absurditas semacam apa yang diajarkan ini. Aku tahu, aku mendengar kakak Qinglian dengan jelas, Long Xiaoxi masih memikirkan Long Zaitian, jadi dia bersenandung. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya bisa tersenyum canggung, ayahnya menjadi semakin tidak bermartabat, dan status keluarganya tidak terjamin. Itu bagus. Xiaoxi benar-benar patuh. Gu Qinglian memeluk Long Xiaoxi di lengannya, cukup intim dan otentik. Kakak akan membuatkanmu iga babi asam manis malam ini, dan besok kamu akan membawakannya untuk temanmu.
Gu Qinglian berkata lagi. Baiklah, gadis gemuk tidak makan di sekolah, dia membawa makanannya sendiri dan makan acar setiap hari. Long Xiaoxi sangat senang dan otentik, mengendarai mobil, mereka bertiga pertama kali pergi ke pasar sayur, dan setelah membeli sayuran, mereka langsung pulang. Ketika sebuah BMW X7 muncul di gerbang komunitas, Liu Bo dibuat bingung lagi. Ini bukan mobil di komunitas ini, dan plat nomornya sangat istimewa, dia belum pernah melihat plat nomor yang dimulai dengan X dalam hidupnya. Ketika dia melihat mobil itu berhenti, dia tidak segera melepaskannya, tetapi berjalan mendekat dan mengetuk jendela. Ketika jendela mobil diturunkan perlahan, wajah Long Zaitian muncul di depannya, dan dia jelas tertegun sejenak. Kau itu. Paman Liu sedikit kaget. Ini BMW X7, setidaknya mobil mewah dengan harga mulai 2 juta. Pengemudinya ternyata Long Zaitian. Bisakah Long Zaitian membeli mobil baru? Bab 129. Mustahil, Long Zaitian hanyalah menantu dari rumah ke rumah, dan dia tidak memiliki status dalam keluarga Gu. Apalagi, keluarga Gu yang tinggal di komunitas ini tidak memiliki uang sebanyak itu untuk membeli mobil mewah seperti itu, kan? Ini aku, ada apa? Long Zaitian tersenyum dan bertanya. Apakah mobil ini milikmu? Liu Bo sedikit terkejut. Aku baru saja membelinya, apa masalahnya? Long Zaitian bertanya dengan acuh tak acuh. Mobil apa ini? Liu Bo bertanya lagi. Tipe teratas BMW X7. Long Zaitian agak ragu. Dia tidak ingat hal-hal ini. Ketika dia membeli mobil ini, dia tidak membelinya karena mereknya, tetapi karena uangnya. Dia ingin membeli mobil 2 juta. Hanya 2 juta, mobil BMW X7, jadi saya membelinya. Itu bagian atas BMW X7, berapa harganya? Ini seperti 2,5 juta. Long Zaitian sedikit tidak yakin. Kamu punya 2,5 juta. Yah, apakah ada masalah? Long Zaitian juga sangat lugas dan otentik. Ini masalah besar. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Liu Boyu tulus dan tulus, dengan tatapan sibuk. Aku baru saja selesai merampok bank. Long Zaitian tiba-tiba merasa geli, begitu katanya. Paman Liu tertegun sejenak, tentu saja, dia tidak percaya pada gagasan merampok bank, tetapi dia sangat ingin tahu. Kenapa plat nomor ini sangat aneh? Plat nomor dimulai dengan X, saya telah menjadi penjaga pintu selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihatnya. Ada yang salah dengan nomor plat Anda, saya tidak bisa membiarkan Anda di. Paman Liu melirik nomor plat Long Zaitian lagi dan bertanya. Jika ada masalah dengan nomor plat, Anda dapat menghubungi kantor kontrol lalu lintas untuk bertanya, tidak akan memakan banyak waktu, hanya beberapa menit. Kata Long Zaitian ringan. Masuk akal. Paman Liu tiba-tiba sadar, jadi dia mengangkat telepon dan memutar nomor kantor pengatur lalu lintas. Melihat pemandangan ini, Long Zaitian jelas sedikit tidak sabar. Mengapa Paman Liu memiliki begitu banyak barang, jenis mobil apa yang kita kendarai, dan apa hubungannya dengan dia? Gu Qinglian juga agak kesal. Long Zaitian, laporkan nomor identitasmu. Liu Bo memutar telepon, menyalakan amplifier, dan kemudian berbicara dengan Long Zaitian, yang juga melaporkan nomor ID-nya ketika dia mendengar kata-kata itu. Kawan, bukankah plat nomor ini palsu? Liu Bo bertanya dengan cepat. Tidak ada masalah dengan plat nomor ini. Ketika menemukan nomor plat seperti itu di masa depan, awasi dirimu sendiri, dan jangan menyinggung seseorang yang tidak bisa kamu sakiti. Di ujung telepon terdengar suara yang agak serius. Jangan menyinggung diri sendiri tidak bisa menyinggung orang lain. Apakah orang yang tidak bisa menyinggung ini berarti? Long Zaitian. Paman Liu melirik Long Zaitian, dan dia tidak bisa menerimanya. Bagaimana mungkin menantu laki-laki yang datang ke pintu menjadi seseorang yang tidak bisa tersinggung? Itu benar-benar lucu. Bolehkah aku masuk sekarang? Tanya Long Zaitian. Kamu bisa masuk. Paman Liu ragu-ragu, lalu membuka pintu. Mengingat apa yang dikatakan orang dari stasiun pengatur lalu lintas barusan, dia masih tidak bisa menghubungkan orang yang tidak bisa menyinggung Long Zaitian. Setelah menyalakan mobil, Long Zaitian langsung menuju rumahnya. Sebuah BMW X7 diparkir di pintu, yang secara alami menarik perhatian Wang Mei dan Gu Yunsan. Wang Mei bahkan melihat ke bawah dari balkon di lantai 2, dan dia melihat Long Zaitian, Gu Qinglian dan Long Xiaoxi keluar dari mobil dan turun. Qinglian, mobil siapa yang dipinjam ini? Aku membacanya dengan benar, itu pasti BMW, kan? Mata Wang Mei cerah. Mendengar ini, Gu Qinglian tidak langsung menjawab, tetapi menatap Long Zaitian. Kamu bicara. Gu Qinglian berbisik kepada Long Zaitian, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kami baru saja membelinya. Long Zaitian tidak punya pilihan selain menjawab. Qinglian, ada apa? Berapa harga mobil ini? Mengapa kamu tiba-tiba membeli mobil tanpa memberitahuku tentangnya? Mendengar kata-kata ini, Wang Mei bergegas turun dan melihat BMW putih, matanya bersinar. Kamu bilang. Gu Qinglian mendorong Long Zaitian dan berbisik lagi. Seri teratas BMW X7, lebih dari 2 juta. Gu Qinglian memintanya untuk mengatakan bahwa Long Zaitian tidak punya pilihan selain berbicara. Aku tidak bertanya padamu, apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak membeli mobil ini, apa yang kamu bicarakan?
Kamu hanya pengemudi yang rusak, dan kamu tidak mampu membeli BMW seumur hidupmu. Lihat, ini adalah BMW, mobil BMW, bisakah Anda membelinya? Wang Mei memberi Long Zaitian tatapan putih, dan kembali agresif. Saya beli mobil ini. Gaji sopir saya yang malang 100.000, sebulan, 2 juta kenapa saya tidak beli? Long Zaitian acuh tak acuh. Anda, Wang Mei sangat marah ketika dia mendengar kata-kata ini, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Bu, yang membeli mobil adalah Long Zaitian. Memang lebih dari 2 juta yuan. Namanya tertulis di atasnya. Gu Qinglian juga sedikit terdiam. Kentut, Gu Qinglian, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu memberinya uang untuk membeli mobil? Hanya karena dia mampu membeli mobil seperti itu. Ketika Wang Mei mendengar kata-kata itu, reaksinya agak galak dan otentik. Di matanya, Long Zaitian hanyalah pemborosan. Bagaimana pemborosan bisa membeli mobil sebagus itu? Ini pasti dibeli oleh putrinya. Jika kamu tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa kulakukan. Gu Qinglian tersenyum pahit. Sejujurnya, apakah itu diberikan kepadamu oleh generasi kedua yang kaya? Pikiran Wang Mei berubah, dan dia memikirkan sesuatu, jadi dia sedikit bersemangat. Bu, apa yang kamu pikirkan? Aku tidak akan menerima barang orang lain tanpa alasan, apalagi generasi kedua yang kaya. Gu Qinglian mengerutkan kening, dan berkata dengan sedikit kesal, dia berkata, memegang Long Xiaoxi dan menuju ke rumah. Mobil itu atas namaku, kamu bisa melihatnya jika kamu tidak percaya padaku. Long Zaitian sengaja mengeluarkan sertifikat itu dan menunjukkannya kepada Wang Mei. Wang Mei meliriknya, dan benar saja, nama Long Zaitian tertulis di sana. Kamu, Wang Mei sangat marah. Apakah kamu merasa sangat marah? Long Zaitian berkedip dan berkata kepada Wang Mei. Wang Mei hampir pingsan saat mendengar kata-kata itu. Kamu dapat berpikir bahwa aku membelinya dengan uang Qinglian. Aku hanya makan nasi lunak, aku akan memakannya sepanjang waktu. Long Zaitian memiliki senyum di wajahnya, dan nadanya acuh tak acuh. Hanya mendengarkan kata-kata ini, Wang Mei kehabisan napas, dan untuk sementara waktu, dia terdiam. Bajingan ini berani berbicara dengannya seperti ini dan memberontak. Long Zaitian, kamu tidak berguna, aku membencimu, aku membencimu. Melihat Long Zaitian pergi, Wang Mei menunjuk Long Zaitian dan mengutuk keras. Kau memprovokasi ibu lagi, kan? Ketika dia datang ke dapur, Gu Qinglian sudah sibuk dengan pekerjaannya, dia melirik Long Zaitian dan bertanya. Jika dia bukan ibumu, aku tidak akan terbiasa dengannya. Long Zaitian tersenyum. Kalau begitu aku punya wajah yang sangat besar. Gu Qinglian tidak marah, tetapi menatap Long Zaitian dan berkata. Bab 130. Dia paling tahu sifat ibunya. Namun, ibunya masih memiliki prasangka mendalam terhadap Long Zaitian, dan jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama berselisih. Gu Qinglian, sepertinya kamu terpesona oleh hantu. Mengapa kamu menulis nama Long Zaitian di mobil mahal seperti itu? Adikmu belum punya mobil, apa maksudmu membeli mobil untuk sampah ini? Suara Wang Mei datang lagi. Bu, saya tidak membeli mobil. Dari mana saya bisa mendapatkan uang dari gaji saya? Gu Qinglian mengerutkan kening, tampak tidak senang. Bagaimana dia bisa punya uang untuk membeli mobil seperti itu? Apa yang kamu bercanda? Apakah kamu pikir aku bisa mempercayainya? Wang Mei benar lagi. Percaya atau tidak, saya tidak membeli mobil itu. Gu Qinglian sedikit terdiam. Aku tidak peduli. Mobil ini tidak bisa dikendarai olehnya. Apa yang dia lakukan dengan mobil sebagus itu? Wang Mei menegakkan punggungnya dan berkata dengan percaya diri. Apakah kamu menginginkan mobil ini? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia bertanya sambil memotong sayuran. Bukankah kamu hanya membayangkan mobil ini? Katakan saja langsung, itu hanya mobil, jika kamu benar-benar menginginkannya, katakan saja. Long Zaitian melirik Wang Mei dan berkata ringan. Apa maksudmu? Apa yang Anda sebut mobil ini? Mobil ini awalnya dibeli oleh putri saya. Untuk apa saya menggunakannya? Orang-orang seperti Anda, apa yang Anda lakukan dengan mobil yang begitu bagus? Wang Mei sedikit malu dan berkata, pemborosan ini, saya tidak berani berbicara pada dirinya sendiri seperti ini sebelumnya. Bahkan jika saya membelinya dengan uang Qinglian, mobil itu atas nama saya sekarang. Mengapa Anda tidak dapat melihat situasi dengan jelas ketika Anda sudah tua? Long Zaitian menggelengkan kepalanya, agak tak berdaya. Anda, ketika Wang Mei mendengar kata-kata itu, dia terdiam dalam sekejap. Sepertinya ini masalahnya. Mobil ini atas nama Long Zaitian, dan apakah itu dibeli dengan uang? Bagaimana? Setelah kamu mengetahuinya, katakan padaku, jika kamu menginginkan mobil ini, katakan saja semuanya sudah berakhir. Bagaimanapun juga, Qinglian adalah istriku, dan kamu adalah ibu mertuaku. 2 juta, uang kecil ini, aku benar-benar tidak akan peduli. Long Zaitian sangat bebas dan mudah, dan apa yang dia katakan membuat Wang Mei bahkan sedikit tersentuh. Jika dia bisa mendapatkan mobil mewah ini dan berbicara dengan sampah ini, tidak akan ada yang mustahil. Apakah yang kamu katakan itu benar? Wang Mei sedikit tergerak. Tentu, Long Zaitian sangat yakin dan otentik. Oke,
Saya katakan dengan jelas, saya menginginkan mobil ini, dan saya akan mengendarai mobil ini bersama ayah King Lian. Anda anak muda, apa yang Anda lakukan dengan mobil yang begitu bagus? Wang Mei mengerutkan kening dan serius. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak bergerak dan terus memotong sayuran. Sekarang, berikan aku kuncinya. Wang Mei menekan amarah di hatinya, mengulurkan tangannya dan berkata, tidak masalah siapa yang membelinya, yang penting adalah membawanya ke tangannya sendiri, dan itu yang paling penting. Tidak, Long Zaitian mengedipkan matanya dengan serius. Apa maksudmu? Bukankah kamu bilang aku akan memberikannya jika aku mau? Wang Mei menjadi marah dan bertanya. Aku bilang kamu ingin memberitahuku, tapi aku tidak bilang kamu menginginkannya, dan aku akan memberikannya padamu. Long Zaitian acuh tak acuh lagi, tetapi kata-kata itu jatuh di telinga Wang Mei, tetapi itu membuatnya merasa sedikit pusing. Itu disengaja. Pemborosan ini pasti disengaja, sengaja mempermainkannya. Kamu baik-baik saja, Gu Qinglian, kamu tidak peduli dengan masalah ini. Wang Mei sangat marah sehingga giginya gatal, dan dia hampir tidak bisa bernapas, matanya berputar. Aku juga tidak bisa mengatasinya. Gu Qinglian berkata tanpa daya, mobil itu dibeli dengan uang Long Zaitian, kualifikasi apa yang dia miliki untuk membuat keputusan untuk Long Zaitian. Sangat bagus, kalian, itu sebaliknya. Kemarahan Wang Mei tidak datang sama sekali, dan setelah dia mengucapkan kata-kata kasar, dia pergi begitu saja. Melihat ini, Long Zaitian hanya tersenyum. Apakah kamu sudah cukup? Gu Qinglian memandang Long Zaitian, dan berkata dengan marah. Lagi pula aku akan pindah. Yang kupedulikan hanyalah dirimu. Long Zaitian tersenyum dan berkata, kalimat yang begitu sederhana dan biasa membuat Gu Qinglian merasa manis di hatinya, seperti kisah cinta. Pindah? Pindah kemana? Gu Qinglian berkata dengan marah. Ayo pergi ke area villa di puncak gunung. Area perumahan Gunung Yunlan ini milik Qin Yuanlin. Tidak terlalu sulit bagiku untuk meminta Qin Yuanlin meminta villa untuk ditinggali. Long Zaitian hanya ringan dan otentik. Bukankah itu terlalu banyak? Bukankah itu terlalu berlebihan? Bahkan nenek tidak mampu untuk tinggal di villa di puncak gunung. Nenek hanya tinggal di villa di tengah gunung. Villa di puncak gunung mulai dari 50 sampai 60 juta, bahkan puluhan ribu. Gu Qinglian melirik Long Zaitian dan berkata dengan marah. Sungguh lelucon, itu 50 hingga 60 juta real estate, bahkan jika Qin Yuanlin memiliki lebih banyak uang, dia tidak akan menyia-nyiakannya seperti itu, kan? Tidak peduli seberapa mahal itu untuk ditinggali orang. Qin Yuanlin pasti akan mau membayar 50 hingga 60 juta yuan. Kata Long Zaitian ringan, itu 50 hingga 60 juta, apakah kamu yakin? Gu Qinglian berkata, aku masih harus bertanya. Long Zaitian tersenyum. Tidak ada gunanya bertanya. Apakah kamu pikir kamu memiliki grup Longteng? Qin Yuanlin telah memberi kami wajah yang cukup. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata lagi. Dia sangat beruntung bisa memenangkan kerjasama dengan keluarga Qin kali ini. Di mana Anda punya ide lain? Minta saja untuk mencari tahu. Long Zaitian masih bersikeras. Ayah, aku sudah menyelesaikan pekerjaan rumahku, bolehkah aku makan? Pada saat ini, Long Xiaoxi datang dan bertanya. Dia berjalan masuk mengenakan piyama kelinci dan sepatu berbulu di kakinya. Sebuah tangan kecil merogoh pakaiannya dan menyentuh perutnya. Kenapa? Cepat sekali selesainya. Apa kamu yakin sudah menyelesaikan pekerjaan rumah? Gu Qinglian menjawab. Itu terlalu sederhana, tidak sulit sama sekali, itu dilakukan dalam 2 detik. Long Xiaoxi juga menjawab. Apakah itu hebat? Long Zaitian sedikit terdiam. Gadis kecil ini menjadi semakin tidak tahu sopan santun. Dia adalah orang yang sangat rendah hati, bagaimana dia melahirkan anak perempuan yang sombong, dia tidak bisa mengerti. Tentu, Long Xiaoxi berkata dengan sangat percaya diri, dia mengangkat pakaiannya lagi dan menyentuh perutnya. Dia sudah berteriak, dia benar-benar tidak patuh, hei. Long Xiaoxi menunjuk ke perutnya, sedikit tak berdaya. Oke, berhentilah menjadi iblis. Melihat ini, Gu Qinglian terdiam. Ini akan segera bisa dimakan. Kalau tidak, kamu bisa mencoba semangkuk sup dulu. Gu Qinglian sedikit terdiam. Oke, kurasa tidak apa-apa, aku akan mencoba apakah garamnya cukup. Mendengar kata-kata Gu Qinglian, Long Xiaoxi langsung bersemangat, dan dengan cepat memindahkan bangku kecil, mengeluarkan mangkuk dan sendok dari lemari, dan menyerahkannya kepada Gu Qinglian. Berapa kali aku mengatakan bahwa kamu tidak bisa mulai makan sebelum orang dewasa mulai makan. Long Zaitian memberi Long Xiaoxi tatapan putih, dan berkata dengan marah. Aku tahu, aku hanya mencoba untuk melihat apakah garamnya cukup. Long Xiaoxi sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Long Zaitian, tapi dia serius.